Badung, selamat pagi, selamat datang, selamat sore. Kembali lagi di podcast Ngonsep Ngobrolin Seputar. Sekarang kita akan ngobrolin seputar kehidupan di Banjar bersama pemuda dan pemudi. Kita akan lihat gimana pergerakan pemuda-pemudi. Seperti biasa, teman saya terus telat. Terus telat. Ini gift namanya nih, gift nih. Terus telat. Ini gift daripada live TikTok. Giftnya paus, mending kasih gift ini. Iya. Macan. Ada macan. Seperti biasa. Ada macan. Mana harimau. macanku pincang. Ini apa nih? Ini apa nih? Ini Kasih siapa? Ini teman-teman yang lagi hits. Lagi hits tuh? Iya. Ini apa nih di bawah Ayo sana kita nih? kenalan. Dari mana nih? Ini dari ini apa namanya? Dari Flava Kitchen. Flava Kitchen. Jadi dari aromanya enak sebenarnya nih. Yes, jadi banyak banget ada menu di sini, ada Tochimo, terus lihat chicken mozzarella yang nggak ada dimanapun. Serius nih? Yoi. Jadi kalau saat ini kebetulan tadi saya lewat kapal ya, karena lokasinya di Jalan Raya Kapal nomor 19 Mengui, Badung. Langsungnya di Instagramnya @flava.kitchen. Mau nomor teleponnya 085792766775. Selain Jadi Tochimo tadi itu apa ada lagi? ada produknya itu ada dimsum. Dimsum mentai ya. Terus ada chicken rice kani mentai, ada chicken wings kentang, terus ada mayo infused lagi, terus ada coconut water. Minumnya coconut water. Yo, yang paling best seller apa? Tochimo. Nih. Iya. Tochimo. Toke, tortilla, chicken, mozzarella. Oke. Jatuh capek dia. Bagi-bagi sama mereka nih. Iya. Ini kasih saya apa kasih mereka nih? Kamu siapa? Oke. Iya, kan kita silakan. Halo teman-teman, sehat semua. Teman-teman dulu guys. Tamu kita hari ini dari generasi muda Badung. Ya. Dan tentunya yang sangat aktif di sosial media. Benar sekali, sudah 2 tahun konsisten ya. Ini tahun kedua konsisten untuk benar. Karakter. Tapi untuk yang cowok ini kalau itu tongkrongan paling bersinar deh. Iya. Ini boleh dibuka nggak nih? Boleh. Ya, unboxing dulu. Sabar. Soalnya nggak sabaran. Kita lihat dulu nih. Maaf, ini. Wih, bisa makan ini? Oh, bisa ya. Iya. Ini apa nih namanya? Ini Tochimo. Enggak, ini Tochimo. Yang ini Tochimo ya. Iya. Ini Tochimo nih. Sabar. Maaf. Jangan baru salah gitu. Iya. Kiri hidup. Nih, ya. Ini Tochimo. Nah, ini namanya Tochimo, Bro. Mana Tochimo? Ini Tochimo. Itu chicken wing tuh. Ini ya. Oh, ini dimsum. Tochimo itu chicken wing. Ya ini ya. Oke, guys, silakan coba. Ini apa nih ya? Nah, itu namanya air. Ini masih hangat, guys. Mana? Coba dulu. Kita coba dulu. Ya, coba. Kita coba aja dulu. Kita coba. Kita kasih dulu ladies first. Yoi. Yang mana boleh? Ya, ini yang mana mau? Samuel Yodah, yuk. Tentunya ini dari produk UMKM. Binaan Koperasi. Dinas Koperasi dan UMKM Badung. Kabupaten Badung ya. Pokoknya ini kalau ada UMKM Badung pasti Sendok. Iya, jadi kalau Sobat Badung produknya mau ditayangin di podcast, ayo langsung daftarkan jadi UMKM binaan Diskop UKM ya. Oh, Rice Kani, aku baru ingat namanya. Yang ini namanya Rice Kani. Rice Kani. Ya, ini Tochimo, tortilla. Ini Rice Kani mentai. Oh, ini Rice Kani mentai. Makasih ya, Pak Niki. Silakan. Mau makan yang mana nih pakai Silakan. Kita pakai nasi ya? pakai nasi. Bingung ya? Ayo coba. Kita tes. Saya pengen nyoba yang best sellernya aja deh. Tortilla. Ini kan tortilla ya? Ini tortilla, chicken mozzarella. Ayo, gini cara pegangnya, Bro. Nah, nih. Yes. Ambil. Sebenarnya boleh. Ambil, yuk. Ini yang lagi puasa, mohon maaf. Kita coba. Kalian nanti kasih review nanti ya.
Kalian nanti kasih review menurut kalian gimana nih produk dari UMKM. Kalian kan kalau nggak salah mereka ini lulusan dari gini ya. Dinas Pertanian. Pariwisata yang jurusannya masak data boga ya, kitchen. Bukan, kebetulan bukan. Oh kan ya. Tapi kalian food blogger kan juga kan ya? Kasih dulu review dikit. Nah. Enak banget. Ya bukan food blogger, semua makanan diseruput. Enak banget. Kok ini tom ya. Ini tom cuma beda kemasan. Beda skin. Kemarin kan katanya Dede skin legend. Ini skin epicnya ya. Gimana ya teman-teman? Nah, aku suka oleh ini. Kalau misalkan nyoba martabak ya, kayak martabak ya boleh. Tapi ini beda taste-nya. Jadi kalau misalkan kulitnya dibilang beda di kayak apa skin epic kan? Aku ini beda nih. Ini metik boleh kali ya? Oh iya. Martabak skin metik ya. Betul. Oke, siap. Aku buka puasa lebih awal jadinya. Enggak ya. Ya, gimana? Gimana? Enak ya. Enak. Tapi pertama kali saya Ini pertama kali aku makan ini nih. dan pertama kali saya lihat cewek makan enak gak geleng-geleng. Oh ya harus gitu ya, harus gitu. Iya. Ini apa namanya tadi? Tochimo. Saya sih tutorial. Kantornya tuh bukan tutorial. Tortilla. Ini mozzarella aja tambah dikit-dikit ya dari berapa kitchen ya? 8 namanya dia. Mozzarella tambah dikit. Biar gini tuh biar bisa ditarik tuh. Wah, itu bagus ya. Ini sudah lupa. Apa? Bagus. Wah. Kita orang sini kalau saya mau banget gitu ya. Akhirnya kalau Kita isi perut dulu, mumpung kita disupport oleh UMKM Badung. Nanti baru kita ngobrol. Ya, Boleh. Boleh ambil dulu. Ini aku cobain chicken wing ya berarti ya. Ya, Boleh nih. Aku nyobain dimsumnya. Boleh, silakan ya, silakan. Keras ya. Biar nggak terlalu jauh. Kayak gini kepalanya dia ya. Keras kepala. Iya. Mau sama denganku. Beda Oh, dong. beda dong. Beda dong. Ini namanya chicken biryani. Apa namanya? Chicken apa? Rice mentai. Iya. Itu Nasi ayam sisit. ya, nah, ini rice isi chicken dalamnya terus isi Thousand Island terus ditambah topping dengan mozzarella kalau nggak salah ya. Jaksel banget. Kebetulan literally ini biasa gua buat sih. Oh gitu. Tapi kemarin gua coba agak failed ya. Rice kani mentai ini. Rice kani Yes, of mentai. course. And then I try so hard. So hot, still hot ini I mah. try so hard. Gimana dimsumnya gimana? Ini kan dimsumnya ayam nih. Ya, Sedikit pedas sih tadi. sedikit pedas. Tebal banget dagingnya kak. Overall is Enak. Yes, Overall is good enak. ya. Of course. All is good. chicken Ya. wingnya enakan yang kiri apa yang kanan tadi? Tadi saya makan yang kanan ada tulisan R soalnya. R. Ini sekarang aja. Jokes ya, Ini coba ya. Ini saya yang kedua loh ini Ya, sekarang. nggak apa-apa. Nasi mau nasi. Ini nasinya, ini ada nasinya. Iya. Dan kita udah kedatangan narasumber yang jelas-jelas kemarin udah sampai view-nya juta-jutaan ya. Bener. Inilah generasi muda kebanggaan Badung yang bisa mengangkat. Nih, anak kenapa? Terlalu banyak makan. Sama lambung dulu. Kita terlalu banyak makan. Ya, jadi baru kenalan dulu kita ke teman-teman dari G-nya. Enggak. Itu jauh itu. Jauh ya, Di jauh sini ya, jauh aja. Dari Mo-nya. Harvey mau? Dah Mo-nya nih dah siap-siap untuk ngomong. Iya, maaf. Dah. Harvey mau mulai. Boleh? Enggak. Diam. Nanti ketawa nanti. Diam. Oke, ya. Oke. Silakan. Ngomong. Ya. Oke. Dipersilakan. Kemana nih? Ke sini. Boleh, ke situ boleh, Ke ke situ. sini lah, ke sini. Halo, perkenalkan nama saya Dias. Dari Oh iya, dari Banjarbindu, Desa Mekar Buana, Kecamatan Abian Semal. Jadi di sini saya mau nyari jodoh. Oh, Orang punya pacar 10 tahun. Poin. Iya.
Sebelahnya, Bapak sebelahnya. Oke, halo semuanya, Om Swastiastu. Perkenalkan, namaku Pandi Dwi Payana, biasa dipanggil Pak Ijo. Aku dari ST Yonagiri, Banjar, Tegal, Kuta. Tuh. Tangan. Buat pemuda-pemudi Badung ya. Lihat, ini kan kalian udah mungkin dari Pak Ijo kita udah kenal lama ya. Ya dan Pak Ijo juga. Sempat juga kita ke Banjar ya tahun lalu. Iya, sama Banjar. juga Iya. tahun lalu keduanya ya. Tahun lalu. Terus ini kan awalnya gimana sih bisa dikenal di TikTok dan punya brand yang melekat sebagai pemuda dan pemudi Banjar itu kayak gimana? Oke. Punya branding tersendiri, personal branding kalian. Kenapa sih bisa seperti itu? Oke, boleh. Ini siapa duluan nih? Boleh terserah kalian, Sweet boleh dulu Om Pimpang, boleh Om Pimpang. Ya beli gimana? Ya, ya. Oke, mungkin dari mau Yas dulu dah. Oke, ladies first. Ya, ladies Oke. first, betul. Yang pertama tuh kan karena aku jadi pengurus di STT ya, jadi ketua STT itu pun udah 2 periode. Terus awalnya takut sih share ke TikTok mengenai kegiatan lika-liku ketua STT itu sih yang lebih melekat. Itu tuh saran dari anak-anak di Banjar. Gimana buat konten aja tentang ketua STT itu biar bisa mengangkat semangat STT di luar sana untuk ke Banjar lagi, terus bisa ngangkat lagi emansipasi wanita bahwa ketua STT itu nggak harus cowok, cewek juga bisa. Nice. Kayaknya dia satu-satunya ketua SDT tahun lalu yang cewek ya. Benar, ada SDT. Sebenarnya banyak sih ada. Serius? Ada, beberapa ada. Cuma kebanyakan gini mungkin ketua STT Yang 1. paling ketua vokal STT mungkin Dias ya. Kayaknya. Ya mungkin karena di-share di sosmed Ya, aja. mungkin yang kita lihat aja dia mungkin banyak. Tapi lagi sebenarnya pergerakan. kalau di Kabupaten Badung banyak juga yang masuk DM sama chat gitu dengan konten yang aku bukannya gimana ya gitu. STT lain tuh ada ketua STT cewek lagi. Terutama di desaku kan. Awalnya kan aku nih, terus Ya. Banjar-Banjar lain udah mau mengikuti. Jadi kan share yang positif lah. Oke, tahun berapa tuh terbentuknya Lika-Liku SCT ketua? Ya itu. 2 tahun lalu ya. Oh, 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Dari 2022. Dan ini kan boleh share sedikit nggak selama udah berapa lama berkarir di industri TikTok? 2000 pas pandemi. 2021. Model Ya. video klipnya Bagus Wirata juga kan ya? Iya. Ya. Jadi awalnya sama. Model video klip Bagus Wirata. Jaja Uli, Jaja Gina, Misi Ya. Gipang. Di Segipang. Dan kalau boleh tahu viewer terbesar selama di TikTok itu berapa view? Waduh, nggak lihat 24 lagi. juta kah? Udah nyampe. Paling gede berapa? Itu tuh soalnya awal konten tuh bukan tentang lika-liku ketua STT Kak, lebih ke Personal brandingnya dulu apa? parodi. Oh, parodi. Parodi. Karena melihat Karena udah cowok ya. Seharusnya kan Bu Rodi ya. Iya. Kalah cowok. parodi. Ya. Itu Aduh. karena masukan dari anak-anak itu buat gini dong konten tentang STT gitu. Ya udah, ternyata naik juga apalagi di masa-masa ngerupuk saat ini gitu. Pasti banyak komen, "Man bang ngerupuk mau Dias begenah di FYP" gitu. Oh, Jadi banyak komen positif lah makanya sana jadi kontennya tentang kegiatan STT. Berarti dari 2019 berkarya Corona. di TikTok. Oh kok tahun 2019 ya apa TikTok? Joget aja ya kan akhirnya ya terus Iya. Oh, beli Pande juga. Beli Pande, ya. warga Pande, warga Pande. Ya, beli Pande. Harus mau. Ya. Sudah aman. Lucu banget loh. Oke. Jadi dari yang mana nih awal berkarya di Terserah TikTok? dari mana, dari Oh, Kuta ya. boleh. Anak pilih tebang pilih ya. Jadi gini, saya mau ceritain dari saya lahir ya. Oh iya. Dari saya. Oh, enggak. Oh iya. Langsung ya, langsung ya. Langsung Ya, ya. ya, Oke, ya, oke, ya, langsung ya. sampai aja. Oke. Kalau boleh tahu buku apa ya lahirnya? Oh ya, saya lupa lagi itu saya apa ya. Lalu jauh dari Iya, iya. Kira-kira rumah sakit mana? Lanjutin dong. Jangan. Puri Bunda ya. Oke, jadi awalnya mungkin berkarir di TikTok bilang berkarir nggak tuh, maksudnya kayak lebih sering konten di TikTok tuh. Itu kalau misalkan dibilang dulu tuh udah dari zamannya Buwu TikTok itu ya saya udah ngikutin apa TikTok. Libal ya? Alpenlibal tuh ada 2018 tuh. Siapa namanya? Siapa ya lupa. Ya pokoknya permen lah dia intinya. Kenal Alpenlibal kan? Iya, Ya. Alpenlibal. Bantu ya. Ya, itulah. Oke, habis itu jadi 2018 saya udah main TikTok. Cuman untuk dari branding sendiri kan cuman kayak biar tahu dulu nih TikTok tuh kayak gimana gitu. Terus akhirnya di tahun 2023 jadinya baru
benar-benar aktif konten itu kalau misalkan teman-teman pernah ngelihat juga kontennya itu kayak kontennya sorry tipe tuge cowok bla 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 bareng sama teman-teman Fiona Lisa saat itu. Itu Fiona Lisa. Artinya Fiona Lisa itu apa sih? Fiona Lisa itu jadi kan Singkatan ya singkatan nama. Jadi memang itu dulu kita kan berangkat dari anak teater dulu. Kita teater topeng dulu di Resman, lalu kita sempat ngelatih nih. Respon. Terus kita sempat ngelatih anak SMP kan, anak SMP. Jadi anak SMP-nya itu ini agak panjang cerita nggak apa ya? Nggak apa. Iya ya boleh ya. Habis itu anak kalian buatin skrip nanti. Iya, buat boleh. film nanti. Habis itu jadi anak SMP-nya ini adalah PIC-nya mereka yang selalu nge-follow up kita sebagai anak SMA yang latih mereka. Itu satu anak cewek yang benar-benar dia baik terus ajar gitu loh sama mbok sama belinya yang waktu ngelatih dia kayak terus kak udah makan belum kak itu kan oh udah oh ya kak ntar kok misalnya gini apa ya kayak ya gimana sih hidupnya kayak anak cewek kecil anak masih SMP ini baik banget dia dan kebetulan namanya dia Fiona. Nah lalu kita tuh di teman-teman di Finalisa tuh mikir kayak nanti kalau misalkan aku punya anak aku pengen deh kayak si Fiona ini baiknya gitu. Jadi itu kita Oke artinya. inspirasi jadinya kan. Nah setelah itu Lisanya kenapa jadi kayak karena kita di Blackpink. enggak bukan Siapa baru juga bilang itu. bukan jadi Ada anak lagi satu namanya Lisa yang berarti juga. enggak bukan juga jadi Lisa kenapa ada Lisanya itu karena memang Lisa itu sendiri kita pengen kan kita ini berkarya kita pengen karya kita dikenang sama halnya seperti lukisan Mona Lisa gitu jadi kita ngambil Lisanya aja Sekali. Iya. Baru tahu guys. Kalian Itu- bukan singkatan nama ya? Ya, ada kita tingkatan nama. Fiona Lisa Pandi. Enggak ada. nggak ada nah mungkin dikenal dari sana dulu dari konten tipe-tipe tuge dengan outfit yang macam-macam dari Badung Denpasar terus Kintamani. Kintamani di mana-mana pokoknya gitu kan. Nah dari sana berangkat awalnya nah lalu lanjut ke SCT-nya nih dulu. Nah mungkin teman-teman di Banjar kan tahu nih saya sering konten di Finalisa gitu. Terus pas ke STT itu kan tahun lalu tuh tahun 2024 jadinya. Saya dari 2023 konten di Finalisa 2024 itu baru pas saya live nih, awalnya live di TikTok, abis itu teman-teman di SCT itu nge-DM, komen live dia pakai akun SCT. Sini Jo ke Banjar naik itu kan kayak terus ada pressure itu kan di komen. Berarti Anda tidak pernah ke Banjar. Ya tidak aktif. betul. Anda Saya kan tidak pengurus aktif. ya? Iya saya pengurus Anda tapi nih. begitulah pokoknya. Iya. Contoh yang tidak betul. baik. Tapi dari itu kan akhirnya aktif. Iya betul. Nah jadi Berarti saran berarti bagi teman-teman kalau kalian tidak pernah ke Banjar, coba kalian live dulu ya. Tahu disuruh ke Banjar. nah jadi balik lagi waktu saya live TikTok terus dari admin SCT Yonagiri itu kan yang komen-komen kayak sini naik aja ke Banjar. Akhirnya di push lah juga sama teman viewer saya yang sering nonton gitu kan. Ayo nih kak ke Banjar kak. Ya. Nah akhirnya karena pressure itu ke Banjar lah saya gitu kan. Pas sampai Banjar nggak tahu saya nih mau ngapain kan. Pertama bikin ogoh-ogoh saya nggak bisa. Habis itu ngulat apa lagi gitu loh kayak ngapain dikit ngambil gaya biar bisa berfungsi di Banjar nih misalnya di SCT ini biar nggak yang cuma datang cuma pelongo nggak jelas kan takutnya kayak aduh ngapain aku di sini ya biar nggak ngerasa kayak gitu. Jadi saya mikir ketemulah saya sama itu sama apa ketemu saya dulu sama Dido kayak ketemu sama Dido jadi Getar-getar. bukan dong itu bukan Dido nama orang nih nah ketemu saya sama Dido ini. Habis itu dia kan memang PDD-nya di SCT lah bilangnya. PDD. Bukan. Dokumentasi di SCT kurang lebih kayak gitu. Nah, Apa PDD itu? apa ya? Aku juga publikasi, dokumentasi dan distribusi. Dekorasi. Ya, dekorasi. Nah, itulah pokoknya intinya. Bareng sama Dido ini kan akhirnya ngomong bikin apa gitu dong ya bikin konten ya boleh deh ntar coba dipikirnya mau bikin apa. Nah, akhirnya ketimbang saya ngapa-ngapain di Banjar udah saya mikir coba nih coba konsep masuk kan coba saya konsepin lah coba saya konsep nih untuk bikin apa ya create sebuah konten gitu misalkan karena itu yang saya bisa lakuin gitu bilang di situ. Nah pada akhirnya setelah hari itu nggak ngapa-ngapain saya emang pelangak-pelongok bener tuh besokannya dah saya mikir coba mau bikin gini deh bikin konten tuh yang lain coba pengen challenge diri sendiri kayak gitu karena mungkin berangkat dari keresahan saya juga dengan ngelihat konten-konten di SCT. Ini saya nggak bilang jelek ya, tapi karena kan waktu itu saat Kurang ya. waktu tahun lalu tuh kan kayak konten-konten SCT itu kan lebih banyak kayak jedak-jeduk ogoh-ogoh yang Ya, belum jadi benar. gitu kan. Nah, maksudnya ada hal kok yang lain sebenarnya bisa di-create sama Belum teman-teman bisa di SCT di-create itu. menjadi sebuah gimana istilahnya? Mengemasnya ya, Mengemasnya itu benar.
Tuh jadi kayak masih berpaku sama jedak-jeduk template gitu kan di CapCut segala macam. Tapi saya mikir kayak ini dikonsepin bikin suatu hal yang lain bisa kok nih. Nah pas saya itu ceritanya saya lagi ngopi nih di salah satu coffee shop di Denpasar, ya tau lah ya. Habis itu ketika saya pulang, saya punya habit yang cukup jelek teman-temannya, jangan ditiru sih kalau saya bisa sampaikan. Jadi kalau misalnya baju di jalan. bukan Ngocok arisan, Arisan di jalan sambil lihat. Bukan. Jadi biasanya kalau saya di jalan tuh kan pakai AirPods nih. Habis itu dengerin lagu lah intinya. Tapi lagu saya tuh saya jujur genre saya jelek teman-teman semuanya. Genre saya tuh genrenya lagu-lagu TikTok sama lagu dangdut gitu ya. Dan lagu Jawa pastinya. Nah, itu. Jadi memang pas di jalan tuh saya lagi nge-scroll kebiasaan buruknya gini. Saya pakai AirPods segala macam. Nih naik motor kan, tangan kanan saya memang megang setir, tapi tangan kiri tuh megang HP gitu kan. Sambil scroll sambil dengerin lagunya aja nih. Soalnya saya 15 detik denger lagu udah habis itu bosan tak scroll lah dia. Itu modelannya. Jadi pas saya nge-scroll tuh dengerlah saya lagunya si Guyon Waton yang judulnya Wirang. Jadi dari lagunya ini terus saya denger kan ada beat-beatnya dia tuh kayak kok enak nih ya, enak buat potong-potongannya ini kayak gimana gitu. Jadi itu yang akhirnya saya pikirin kayak dibikin kayak drama tuh bagus deh pakai ini gitu. Terus setelah di jalan saya emang tujuannya kan mau ke Banjar. Pas saya di Banjar nggak ada talent cewek nih gitu kan, nggak ada talent cewek siapa ya. Nah saya carilah adik saya jadinya si Cahya itu. Yeah. Jadi Cahya itu kan dia emang orang panggung dan saya juga mikir siapa orang di frame ini biar nggak yang malu-malu gitu loh kalau misalkan kena kamera gitu kan. Biasa kan banyak tuh kayak pemudi-pemudi yang kayak guys ngonten enggak aku enggak jaim ya padahal pengen. Ya jaim pick me gitu pokoknya. Itu udah pokoknya. Nah, tuh. La gurita kalau bahasa Balinya la gerita. Nah, habis itu akhirnya berangkat dari sana. Akhirnya saya ngajak si Cahya ini adik saya karena saya tahu dia bahwa dia itu kan penyanyi ya, basicnya dia penyanyi gitu, biasa di panggung. Cuman kan sekarang bedanya medianya kan cuman kalau misalkan di panggung kan ada penonton yang real, kalau misalkan sekarang untuk di konten ya penontonnya ya kamera aja bilang. Nah nanti kalau once itu udah di post berarti kan baru netizen yang akan menonton, kalau lebih kayak seperti itu kan. Nah jadi akhirnya dia mau, dia oke, ya udah saya create itulah bareng teman-teman di City yang di City Yonagiri juga untuk buat konten Wirang itu. Setelah kalian berkonten di media sosial lah, ada nggak dampak bagi gininya STT-nya? Ada. Yang banget. Awalnya tadi pemudi nggak ada. Iya, pemudi nggak ada, sekarang jadi ada. Itu berarti berdampak. Berdampak banget. Pemuda nggak ada jadi datang. Pemuda. Dias gitu nggak Dias? Ya sama. Sama juga. Itu pun nggak di STT kita aja ya, di luar juga merasakan. Jadinya sebenarnya, yuk Naya berarti buat banyak konten, yang nge-DM gitu. kalian, terima kasih atas konten-konten Mbak. Jadi STT saya semangat nih nge konten masih tapi gua sih peragat gitu. Setidaknya mereka meramaikan Balai Banjar. Tapi untuk kan ikut berkontribusi. kalian otomatis ketika kalian membuat satu konten tuh, portfolio kalian kan bagus nih. Si akun bagus kan, buat si akun emang saya siapa? Bagus. Terima kasih. Portfolio kan bagus nih. Itu kan otomatis udah ada brand-brand masuk dan itu kok boleh tahu. Ini kan karena teman-teman mungkin bingung cara mengatur ketika ada suatu ternyata kan banyak juga nih yang kita belum reach. Mungkin di belakang ada mungkin ya ada akun yang gede juga pemudinya tapi bingung nentuin rate. Menurut kalian tuh gimana untuk rate-nya? Karena kan dari konten yang dibuat dari pemudi itu bisa menghasilkan cash flow juga. Betul. Jika ada sponsor masuk gitu istilahnya. Ya. Endorsement. Kalian pernah lihat macan berenang nggak? Nggak, ya. Itu tuh lebih ke STT-nya Pak Ijo ya. Kalau di STT yang aku tuh baru tahun ini buat TikTok. Oh gitu. Ya kemarin brandingnya itu di akun aku pribadi. Okay. Nah kebetulan tahun ini kan aku udah selesai jadi ketua STT, jadi tetap tak bantu anak-anak. Sekarang masih belajar buat live, gimana sih caranya nanti dapat brand masuk atau gimana, mereka juga masih kebingungan. Tapi aku masih tetap belajar juga sama Pak Ijo karena STT-nya dia lebih hype tahun lagi. Tahun lalu udah mulai Pionir ya. Ya bisa dikatakan. Takutnya ada yang nggak terima. Karena menurut saya tahun lalu siapa yang bersinar kontennya? Bisa aja yang lain, cuma Pak Gang nggak ngangkat. Anggap aja gitu dulu. Saya sebelum karena tahun lalu. Coba kalian komen di sini. Tahun lalu sih pionirnya Yonagiri ya, dengan maksudnya hype-nya ada Tensiat, ada Gama. Oke, kalau misalnya buat sketsa di akun STT. Iya. Ya kita taunya Yonagiri. Yonagiri menabrak dengan
tronton ya. Dengan terkontrol. Iya, misalkan bisa dibilang gitu, tembok gede nih dua dibuat, dar ada sesuatu Mereka yang sudah baru. segini langsung jadinya ya. Levelnya mereka yang lain masih segini, tiba-tiba Yonagiri sudah Iya, segini. tiba-tiba. Standar Ya, udah tiba-tiba. segini. Dan saya ngikutin banget Yonagiri 3 bulan ya. Ya, Tahun 3 lalu. bulan, tahun lalu. Itu likes-nya hampir sama dengan saya coba. Follower sama likes-nya hampir sama dengan saya berkarir dari 2022, Bro. Dan Yonagiri 3 bulan Hebat, menabrak hebat. itu tuh keren banget. tepuk Gimana tangan. cara tangan dulu? Gimana? Terima kasih. Mungkin nih Pak Ijo bisa kasih masukan kepada teman-teman STT yang lain gimana ketika ada sponsor atau brand yang masuk ke STT gimana cara kalian memanage ya? Nah, jadi kalau misalkan untuk teman-teman di SCT, kalau misalkan memang ada brand atau enggak sponsor yang ingin bekerja sama dengan kalian, itu menurut saya sih diambil aja, mau dari sisi barter maupun dari dia juga ngasih benefit berupa fresh money gitu bilangnya. Jadi bebas-bebas saja sebenarnya dari kalian manage seperti apa. Tapi kalau misalkan untuk cara membaginya mungkin ini sih lebih tak sampaikan dalam artian buat teman-teman yang sebenarnya kan kita balik lagi ke konsep di Banjar itu kan ngayah apapun tuh. Sama juga kita sebagai SCT juga pasti ngayah nih di Banjar. Nah, kalau misalkan mau pakai sistem ngayah nggak masalah juga, nanti uangnya tuh langsung ke kas SCT semuanya nggak masalah. Kalau mau ada pembagian beberapa untuk talent dan beberapa untuk SCT-nya juga itu boleh fine aja gitu. Dan Kalau di balik lagi Yonagiri gimana? kalau Yonagiri kita ngambilnya sistemnya kedua, tidak full ngayah. Jadi talentnya persentase dia gitu. Talentnya berapa persen? Talentnya berapa persen, ke Yonagiri berapa persen, betul. Bagus, itu bagus sih. Yang penting diomongin di depan ya. Yang penting Ya, ngomong depan pasti. Ngomongin di depan harus tuh. Oke. Dan untuk buka harganya, mohon maaf kita buka. Boleh bongkar nggak di sini? Karena kan maksudnya teman-teman mungkin startnya mungkin, loh kok misalnya aku pasang 1 triliun nih, Ya. mending aku ngontennya daripada korupsi. Baru tapi saya nggak jadi ngomong tadi. Saya baru mau ke sana. Ada Gimana? satu kuardil. Ya. Kalau mungkin saya buka yang awal dulu ya. Yang awal waktu kita pertama kali itu kan dari series nih kita dapetin endorse nih dari series season pertama, sekarang udah season kedua, teman-teman jangan lupa nonton. Habis itu dari season pertama itu di part yang keempat itu baru masuk endorse pertama kali dan itu kita masang rate-nya di angka 1 juta aja saat itu. Kebetulan juga karena kan memang relasi juga kenal nih sama yang punya produk itu, jadi kayak dikasihnya sekian lah, misalnya segitu sih sampai 1 juta aja. Tapi semakin berkembang, semakin juga ngelihat insight kita seperti apa, sambil juga kita ngelihat professional dashboard di Instagram maupun di TikTok. Dan di TikTok kan creator tools apa sih namanya di TikTok Studio itu kan kelihatan jadinya berapa. Nah dari sana baru kita berani untuk nge-up dari red card yang kita punya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya selain mensejahterakan SCT, talentnya pun juga pasti sejahtera pastinya gitu. Saya suka perbincangan seperti ini. Jadi cara pikirnya dan ini mungkin ya yang maksudnya yang benar-benar jangan teman-teman, ini saya sempat kemarin tuh mengeluh ya arti ngayah itu. Ini saya cuma cerita sedikit. Saya kemarin cuma Pak males capek ngayah segala macam. Lah emang kok misalkan kita maturan tuh gak ngayah namanya. Kita ngayah dulu, ntar baru ambil sodanya, ngerti nggak? Ngerti Surudannya. Mungkin itu maksudnya. Jadi buat teman-teman saran tuh ngayah tuh nggak jelek kok, bagus banget. Kalau misalkan kalian emang menaruh hati untuk ngayah tuh, otomatis portfolio kalian pasti bakal bagus juga. Jadi kok jangan berpikir ngayah anjak semuanya apa. Gitu ya maksudnya. Mungkin tetap maksimal. Yang salah yang nyidang kok Maya masih ada sekarang kayak gitu. Apa? Yang salah nyidang kok Cang Maya masih nggak ada yang Cang Maya daripada ke Banjar. Oh itu kan beda. Itu kan beda ya, itu beda ya. Itu kok sudah berkeluarga ya. Oke, jadi dari Dias berarti masih mengacu pada cara penempatan harga untuk gininya kalau ada endorse berarti masih sama Paijo juga gini Dinasti. Tapi kalian kolaborasi kemarin tuh kalian keren banget loh. keren. Saya juga nggak nyangka. Terus Kalian keren. spontanitas juga. Itu ada dari viewers kah atau memang kalian punya ide sendiri? Inisiatif. Enggak, itu dari penonton tuh. Oh, semua. dari penonton. Pas itu hari H aku selesai jadi ketua STT, iseng buat TikTok terus. Nah, sama beliau Asrel deh mau Diasnya gitu. Oh, jadi pemudi gitu. pasel gitu. Awalnya tuh dia Asrel taunya kan Pak Ijo. Terus dilihatin ini mau gitu buat aja gitu. Jadi idenya tuh dari anak-anak di Banjar gitu. Oh ya udah deh. Nah, pas itu memang enggak ada kontekan sama beliau.
tiba-tiba langsung boom besok paginya gitu. Ya udah langsung kontekan gimana kalau kita buat aja. 300 viewers ya? Ya lumayan. Sekarang udah berapa? 1 juta? Sekarang mau ke arah 1 juta. Arah 1 juta. Bagus sih, bagus itu. Dan gini nih, teman-teman, sebelumnya kalian kerja tiap harinya boleh tahu? Ya. Oh iya. Kalau mau Dias? Kebetulan sekarang lagi buka bisnis dari tahun lalu, skincare Heda Bali. Oke. Skincare sama deodoran, terus sekarang lagi renovasi warung. Oh. Kemarin sempat kena Skincare itu yang harganya gini jual diskon gitu deh. terus lagi buka usaha food and bee service. Oke. Kan benar kan? Makanya tak review tadi. Iya. Udah Itu aja. aja. Keseharian. Berarti bisnismen. Businesswoman dong. Oh iya ya. Dulu gini kok kerja di hospitality juga, tapi resign. tapi Ya, resign. sama megang salah satu manajer artis tapi nggak boleh di-spill. Oh, jadi manajer artis dulu. Iya. Tiba-tiba sekarang jadi artis Nggak, ya? udah dari tahun 2002. Nasional. 2002. Iya. 2002. Iya, Oke. 2002. Nasional. Alright. Terus dari Pak Jo? Kalau untuk aku pribadi sekarang itu di PT Studio Kami Mandiri, itu di sana aku sebagai kreatif direkturnya dari Kami Kreatif. Itu sosial media manajemen jadinya di sana. Oh, ngolah-ngolah. Iya, kalau sosial media ada juga. perusahaan ya? Iya betul. Selain itu juga memang di kantorku juga itu software developer juga kan. Jadi nanti ya bisa lah. Pokoknya ada sosial media manajemennya, ada software developernya. Selain itu juga sebagai content creator lah pastinya. Kalau misalkan lebih enak uang dari content creator atau dari gaji bulanan kalian? Kita maksudnya mungkin teman-teman karena ini fenomena ya. Ini pernah saya alami juga waktu awal-awal berkarir. Tiba-tiba banyak juga teman-teman yang ketika boom pertama memilih untuk resign tanpa ada plan B gitu. Terlalu berani. Nah, jadi teman-teman gimana ngakalinnya? Kalau dari saya pribadi tentang content creator dan pekerjaan yang sedang Lebih gede mana gajinya dulu? lebih gede mana? Maksudnya lebih gede gaji mana Bulanannya, gajinya bulanannya? ya, bulanannya. Udah Yang bisa pasti yang bisa bulanannya lebih gede pasti content creator. Cuman kan pengen ada yang tetap juga nih gitu. Jadi untuk yang tetap tuh ya kita maintain yang tetap itulah misalnya dengan jangka yang lebih panjang. Kalau misalkan bilang pemasukan dari content creator pasti gede dibilang daripada yang gini yang yang tetap. pekerjaan kita utama ini. Cuma kan kita kalau misalkan dari content creator ini kan tergantung gimana kita kreativitasnya di sosial media bisa termaintain dengan baik. Kalau misalkan kita let's say bilang masalah ogah-ogah nih nanti once ini udah habis momennya apakah masih bisa dengan mendapatkan duit yang sama besarnya dengan pekerjaan tetap. Nah itu yang belum berani sih, saya belum berani memutuskan untuk buang gitu. Jadi tetap nge-maintain dua-duanya gitu. Jadi memang benar kayak gitu ya Sobat Badungnya, ketika kita punya satu usaha atau satu pekerjaan, kalau kita tiba-tiba jadi konten kreator yang viral nih, jangan ojok-ojok kalian pengen resign, lebih banyak jadi karena kita tidak bisa berdiri di atas satu kaki. Ya. Bisa Betul. pakai tongkat. Nggak. Tongkat itu adalah uang orang tua maksudnya. Orang tua. Nggak, seharusnya kita kalau memang punya sudah penghasilan tetap, itu ditambah lagi dengan konten kreator itu lebih bagus karena ada satu pondasi yang menjaga kita masih kalau seandainya ada hal yang Iya betul. kita inginkan Setuju, kayak gitu setuju. ya. Dengan tiba-tiba ojok-ojok baru kalian viral sekali langsung kayaknya resign deh. Konten kreator kayaknya lebih enak. Enggak lah. Iya, karena tuntutan insight juga ya. Ya betul. Bebannya di insight. Jadi juga. pertanyaan selanjutnya, Ya, pertanyaan selanjutnya kita balik lagi ke gini ya, ke apa namanya? Konten kalian yang di STT. Nah, pandangan negatif ini kan nggak terlepas dari pengalaman nyata di lingkungan pemuda. Ya, Pasti ke terus- sana pasti minum. Sekarang kan jarang sekali kita lihat STT itu punya kegiatan atau program kerja yang jelas. Nah, terus palingan cuma ikut megambel, bazar dan lain-lain. Nah, dari STT kalian sendiri ada nggak sih peran yang dilakukan dan berkontribusi nyata bagi lingkungan masyarakat? Ada nggak aksi Mungkin dari sosial? Jadi kalau untuk di STT aku sendiri itu tahun 2023 kita kan udah buat program kerjanya. 2023 tuh kita buat biopori Kak untuk di Banjar. Biopori. Resapan air itu Ya. namanya. Dan tahun lalu sudah 2024 baru terrealisasikan. Terus yang tahun ini tuh sedang buat
karena kita baru punya TPS di desa kita di Banjar aku sendiri, plastik sampah itu terutama tutup botol itu kita kumpulkan dan kita jadikan plakat sama bingkai foto. Wah, Untuk- nice. Untuk Untuk dijual apakah untuk dijual. Nah, di Banjar aku tuh Banjar Bindu, bisa search di Google, Iya. sering jadi juara Banjar terbersih. Dapat kemarin dari Bapak Bupati. sering jadi juara. Banyak. Ide ya. Tapi kan kita kesana emang bersih. Iya. Emang percuma jalan aja kecil. Iya, gitu. Jadi support juga Banjar, penglingsir kita, bendesa kita. Gimana sih caranya kita udah mengolah sampah nih dari yang plastik, organik, mengusung dari bioporinya itu sudah terrealisasikan, dan sekarang kita ke sampah plastiknya. Yang organik kan sudah ke biopori nih Biopori. di masing-masing puro terutama kita ini. Kalau di rumah-rumah ada nggak? Di rumah-rumah dapatnya satu. Sedangkan di puro tuh titiknya banyak, Kak. Satu puro tuh bisa 40 sampai 50 titik. Itu pakai canang juga bisa. Iya, Gitu Dopo. kan. Ada mengolah sampah ya? Iya, ngolah sampah. Teman saya bisa nggak? Teman saya casingnya menurut saya sifatnya kayak sampah. Mungkin Keras, kerjasama terus bisa. keras. Gitu. Jadi yang sekarang itu dan tahun lalu sudah memperkenalkan ke Ketua Yohana Kecamatan Abian Semal, Beli Darmawan. Sudah tak kenalin juga ke Bapak Camat Abian Semal. Oke. Terutama Pak Perbekal sudah pasti. Sudah. Nah, jadi tidak hanya omong-omongan aja, udah ada nyatanya kita produksi. Oh, berarti kalian itu yang bergerak masang bioporinya. Bioporinya udah clear, sekarang tinggal ke sampah plastiknya. Jadi kalau kita kumpulin sampah plastiknya tutup botol, dah bilang dulu, sekilo cuma dapat 2.000, tapi kalau kita olah jadi hal yang berguna lagi, itu bisa satu plakat tuh harganya 250.000. Berarti Jadi ada- beda nol aja. Ada gininya, berarti ada apa nih istilahnya pengepulnya? Kita ada TPS-nya di Banjar sendiri. Mak, untuk hasil produk jadinya kalian ada yang ngambil atau kalian jual perorangan? Kita jual, Kak. Oh, Tapi berarti- di STT kita masih kerjasama dengan Nyampah Bali yang di Dalung itu. Oh, Karena iya, kita kendalanya itu di mesin. Tapi kita sudah sampaikan ke perbekal kita bahwa mesin aja kita harus sekarang kendala. sampaikan dulu. Bapak, ini yang ke-5 kalinya. Tolong disupport STT kita. Langsung gitu. aja ke Bapak Bupati langsung. Waduh. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Langsung Oh, waduh, sampai- kan maksudnya sebagai Tapi, Kak, masyarakat ya. Badung itu punya, jika kalian punya keresahan, alangkah bagusnya kita duduk bersama Ya. kepada pemegang jabatan. Apalagi kalian sudah punya solusi juga kan gitu. Kalau kita kritik-kritik tanpa solusi kan kurang bagus kayaknya. Ketika kalian punya masalah dan kalian punya tahu solusinya kayak gimana, lebih baik sampaikan saja. Itu lebih baik. Jadi masalah sampah kan juga salah satu yang jadi ini menjadi radang ya, ya, menjadi radang. jadi permasalahan utama di Kabupaten Badung juga. Jadi Itu kalau sih kalian punya solusi. Harapan kita. Tapi kan sekarang saya sudah lengser nih. Semoga pengurus barunya mau melanjutkan lagi. Saya sih Oh, berharap ketika ini buat teman-teman aja, ini keresahan saya sebagai pemuda, saya sempat pemuda, ketika ketua pemuda Lengser ataupun pengurusnya Lengser, kenapa selalu ditinggal? Kenapa jarang ke Banjar? Itu masih menjadi pertanyaan buat saya. Itu maksudnya, Karena tanggung jawabnya sudah selesai. maksudnya kan kalian masih menjadi warga Banjar Banjar sana. tersebut gitu Ya. loh. Maksudnya ya tetap liatin ke Banjar, liatin adik-adiknya Rungwang, ja adik dekalin lah kayak dulu. Nah, Apakah gara-gara itu regenerasi di Bali putus? Oke, benar. Iya benar, kan? benar. Seperti orang membaca lontar. sorry. ya jangan sampai. Oh, dari Dias berarti itu pergerakan yang selain buat Ya. pasar. Dari Pak Ijo ada pergerakan Kalau pergerakan berkonten pastinya ya, karena kalian sudah menghasilkan dari konten ya. ya, betul. Karena Kalau kalian sudah bisa menghasilkan dari konten sih sudah di luar nurul sekali, itu gak habis pikri saya. Bahkan UMK Bekasi pun lewat ya. waduh. Jogja kan. Tapi yang paling tinggi Bekasi ya, Bekasi paling tinggi. Tuh, jadi kalau misalkan di ST Wonogiri juga kita tuh biasanya ngelakuin kegiatan sosialnya itu ketika memang HUT-nya kita. Jadi HUT SCT itu biasanya kita emang ngundang masyarakat juga, kayak misalkan kemarin kita di HUT ST Wonogiri yang ke-76 itu kita ada namanya kayak gerak jalan, kita mengundang warga di satu desa adat Kute dinya bahkan untuk ikut join di acara itu, kurang lebih seperti itu. Terus selain itu juga kita ngakuin kegiatan yang lain kayak beach cleaning segala macam, karena kan kita di Kuta nih dekat banget sama yang namanya Pantai Kuta gitu. Ya. Nah jadi beach cleaningnya ya di Pantai Kuta lah pastinya, sepanjang Pantai Kuta gitu. Terus kalau misalkan untuk kegiatan sosial lainnya mungkin kayak kita nggak bagi-bagi, lebih ke arah kerjasama sama puskesmas di Kuta juga untuk yang ada yang namanya pengecekan gratis buat lansia-lansia yang ada di
Banjar juga, selain itu juga di masyarakat lingkungan sekitar Banjar. Lingkungan Banjar. Ya, kurang lebih kayak seperti itu. Bagus sih gerakannya ya. Jadi untuk mainnya ya apapun lagi kalau nggak konten gitu sih. Karena itu yang Oke, udah ada kita kan kemarin. ini ngomongin konten ya. Kita ngomongin konten. Ini juga keresahan saya sendiri. Ini kan kalian ngonsepinnya berapa lama satu konten? Runningnya berapa lama? Oke, kalau Apakah di Desember sudah mengcreate, mengkonsep atau gimana? Saya ngoprek dapur aja. Oh ya, ngoprek dapur, oke boleh. Kalau misalkan Moyas duluan? Baru sih. Anggut. Ada yang baru ya? Berarti Iya, nggak baru. dikonsep, berarti nggak Nggak dikonsep ada. sejak lama, nggak di planning, berarti Nggak pulang ada. Kalau dia hari lebih ke uhui ya. spontan. Spontan. Iya. Kalau dari Pak Ijo? Kalau misalkan dibilang tahun lalu kan itu juga spontan sebenarnya. Uhui. Ya. Makasih semua, makasih. Nah, jadi kalau misalkan untuk yang tahun ini kan lebih ke arah si Bli Azril tuh ya yang merekat loh pokoknya. Jadi kalau misalkan Bli Azril sendiri itu pun juga sebenarnya spontannya dari jalan ketemunya tuh. Kayak gitu. Ya. Habis itu intinya ketemunya di jalan tuh kayak gitu yang tentang POV gitu sama soalnya pas itu kita langsung masuk ke Bli Azril boleh? Ini sekarang. Oke. Jadi kalau misalkan di Bli Azril sendiri itu kan sebenarnya kepikirannya karena di jalan nih kan mau sangkap nih waktu di Banjar sangkap untuk FSB Festival Seni Budaya yang untuk di Kuta. Terus mau berangkat kan udah telat nih posisinya. Oh, aku kan pengurus nih, aku sekretaris, aku mau buka sangkap nih harus cepet-cepet nih Ngasar. Terus aku mikir kan, oh ya udah lengser. Ngapain aku cepet-cepet ya? Terus aku mikir dari sana lah aku mikir kayak kenapa hal yang tadi aku khawatirin tuh aku bisa jadiin konten ya. Jadi kayak ternyata ternyata untuk menjadi seorang Bli Azril tuh dia harus punya kekhawatiran akan dirinya sendiri sebenarnya biar tidak menjadi hal yang sama lagi di saat yang sekarang gitu. Jadi memang sosoknya itu karakternya memang adalah dari dulu gitu. Artinya itu startnya dari Januari. Dari Januari sih ya betul. Januari. Nah, ini kan buat kita maksudnya Januari kan. Kita kan nggak pernah ngelihat konsep orang itu kan kita nggak tahu kan. Pak Ju ngonsepin Januari, misalkan saya ngonsepin Januari, Yogi ngonsepin Januari. Ternyata itu kan kita nguploadnya di timeline yang berbeda. Apakah itu termasuk salah satu itu kan misalnya Pak Ju buat Azril, Yogi ternyata buat Jikenyat. Tapi dengan konsep yang satu jalan nih. Hampir sama. Sama. Tapi timeline uploadnya berbeda. Apakah itu ada permasalahan nggak sebenarnya? Sebenarnya dibilang permasalahan enggak ya karena memang mungkin karakternya sama-sama maksudnya kita ambil deh basicnya apa marah turunannya marah tuh apa berarti kan ada yang sengah ada yang sok ada yang nadanya keras tinggi gitu bilang yang membedakan tuh sebenarnya adalah konteks yang dibahas. Jadi kalau misalkan mempengaruhi dengan timeline tuh menurut saya pribadi sih enggak ya. Karena kan setiap konten pasti ada penontonnya siapa. Nah itu yang mungkin saya percaya gitu misalkan Jikenyat pasti punya penontonnya siapa yang sering nonton nih. Nah kalau misalkan di Negeri pasti ada penontonnya siapa nih. Jadi kayak setiap konten udah pasti ada penontonnya siapa. Nah gitu. karena gini saya pernah ngalamin kita pernah buat dan ternyata kan kita nggak tahu bahwa waktu itu teman-teman buat nabrak gitu. Kita nggak sengaja banget nguploadnya di timeline yang sama. Dan itu saya diserang. Nut nih. Kayak gitu kan kita nggak pernah tahu maksudnya. Saya buat konten ini nih, terus kita nggak pernah tahu dapur orang ya. Karena itu kan rahasia masing-masing. Ternyata timelinenya sama. Apakah itu artinya penonton harus ngelihat perspektif gini dong juga? Oke, untuk dari sudut pandang yang berbeda. Betul. Bukan ojok-ojok. Ini plagiat nih, ini sama nih gitu maksudnya kan. Maunya Gimana? Nah kalau misalkan untuk masalah plagiat atau nggak apa ya, sebenarnya kan kita ini ngonten di sosial media guys. Jadi kalau misalkan di sosial media itu sebenarnya kan ini kan bebas banget, tarung bebas banget nih kita mau ngambil ide dari mana, kita mau ngambil ide dari mana. Kadang bahkan banyak lo juga kreator nasional itu ngambil kontennya itu dari orang luar, orang-orang India gitu bahkan atau nggak yang apa tuh selebgram yang udah dari US gitu diambil. Anwar. Banyak lah pokoknya. Itu diambil idenya tapi dikemas ulang lagi loh dengan taste yang Indonesia gitu bilang. Nah sama halnya kayak misalkan sekarang kita bilang plagiarisme yang ada di konten-konten TikTok. Kita bilang semua ini ide yang kita kembangkan sampai sejauh ini semua terinspirasi dari banyak hal loh. Bener. Tuh dari lagu bisa. Saya jujur saya terinspirasi dari mana? Sinetron.
saya sering banget nonton sinetron dan saya suka nonton kayak azab tuh. Sinetron Instagram. Ya, sama Nini. Cina. Sama Nini saya gitu juga. Saya CEO dari kerajaan. Lingsang sudah gaji dah sembah. Habis itu dia lompat dari atas gedung tuh, Bang. Nah, gitu. Lanjutannya di mana, Bang? Yang gitu. Nah, balik lagi kepada masalah plagiarisme dan atau apapun lah intinya. Maksudnya ide itu datang dari mana-mana aja bisa guys gitu. Nggak yang cuman karena dari satu hal atau nggak. Bahkan ini saya menceritakan untuk Wiranga sendiri ya, series STG yang saya create ini. Lagu saya terinspirasi dari Guyon Waton. Guyon Waton punya saya nggak? Bukan punya saya. Guyon Waton itu ada bandnya sendiri gitu loh. Untuk dari sisi cerita mungkin boleh saya pakai dengan cerita-cerita saya waktu saya zaman teater dulu saya pernah ngucapin apa tapi nggak pernah terrealisasi di sana gitu bilang. Terus kalau misalkan sekarang nih buat teman-teman SCT dimanapun kalian berada ya, siapapun boleh kok meniru konten kita. Toh itu artinya bagus, artinya kita udah bisa menginfluence teman-teman yang lain untuk meng-create sebuah konten biar orang mau datang ke Banjar. Di sisi lain, reason kenapa saya menggunakan lagu Wirang sendiri itu tujuan saya tuh buat nyentuh market teman-teman di Jawa juga gitu loh guys. Jadi maksudnya kalau misalnya kita pakai lagu Jawa kan pasti nanti algoritmanya tembusnya ke sana bisa kan. Nah, ketika mereka orang mendengar itu dan mereka nyaman terus mereka nontonin juga ceritanya bagus nih. Kepo lah mereka buka akun kita di STT Yuwanegiri gitu misalkan. Terus ternyata ini orang Bali ya. Ini STT ya. Jadi di situ tuh bikin ogoh-ogoh ya. Terus ini kegiatan kepemudaan orang Bali ya. Jadi arahnya ke sana yang mau saya bawa. Ini omongannya daging. Ini omongannya daging ya teman-teman. Mungkin teman-teman tuh harus berpikir bahwa masalah konten itu tidak hanya untuk lagu tuh strategi utama. Saya setuju dengan saya setuju dengan yang dibilang. Mungkin menggunakan lagu Jawa, algoritma akan mengarahkan kita ke Singapura ya. Bisa aja ke Thailand. Laksap hadap sapho. Hat nan lai gitu. Jadi Jadi maksudnya tujuan kita selama ini ngonten di TikTok tuh bukan masalah nyari viralnya kok, bukan masalah nyari biar kita jadi bintang di TikTok, enggak kok. Kalau saya terus pribadi terus terang saya pengen ngenalin kalau misalnya di Jawa kan ada Karang Taruna, biar orang-orang di Jawa tuh tahu kalau misalnya di Bali tuh ada loh SCT yang modelan sama kayak Karang Taruna gitu. Dan kita punya kebudayaan dan kita punya yang namanya ogoh-ogoh. Ini hal yang memang udah terjadi selama sekian 20 tahun. Ya 20 lebih lah ya. Ya. Jadi memang ini yang budaya ini yang pengen kita tonjolkan sebagai SCT kepada teman-teman viewers nasional. Itu sih yang saya pengen sebenarnya di SCT. Damn. Karena gini kan Pak Eja sempat buat ini kan. Ini keresahan saya sendiri ya. Ya. Kan buat beli Azril kan. Yeah. Nah, saya juga runningnya pemuda tukang protes itu Januari. Tapi karena mohon maaf, mungkin teman-teman ke kita konten kreator bukan berarti besok ada gini, bukan sekarang kita konten ya, tapi udah jauh-jauh hari itu betul. Ada timelinenya. Mungkin teman-teman tuh harus ngerti juga bagaimana konten kreator tuh bekerja ya, maksudnya. Wah, ketika ada gini, kok gini. Nah, itu kita emang timelinenya udah ada. Timeline udah ada ya. Intinya gini aja sih kalau menurut saya, intinya originalitas itu tidak ada ketika kita sudah share ke sosial media. Mau siapapun ngambil boleh, tidak ada originalitas, tidak ada plagiat. Toh kita juga plagiat itu kan. Tapi mohon maaf ya, itu namanya sekarang tuh IB, inspired by. Itu tuh penting banget. Contoh nih, karena kita punya di nasional konten kreator yang emang ger banget. Contoh tuh kayak Kevin, tau gak sih Kevin yang itu nggak ada, itu jenius sekali orang itu. Itu menurut saya tuh mungkin tiba-tiba kontennya dia diambil sama perusahaan dan kalian baca komennya, ini marketingnya bagus banget gini, padahal itu adalah asli dari si Kevin tersebut. Makanya penting banget di caption itu kita tulisin IB inspired by. Itu di caption ya berarti ya. Setidaknya di caption. Itu menghargai, maksudnya sama juga kayak seniman gambar. Betul. Seniman gambar, seniman musik di YouTube. Kenapa kita musik dari mana? Hak cipta segala macam. Kalau sana kan udah ada yang ngatur kalau di undang-undang untuk perkontenan. Sudah ada. Karena itu tidak tertulis. Karena gini, gambar misalkan contoh ya, kita ngomongin gambar, dan gambar ini kan udah sering banget ini kasusnya udah dari lama banget ya, orang nyontek gambar segala macam. Nah di sana tuh mungkin kalau misalkan kalian belajar gambar, ketika kalian upload itu saya terinspirasi dari sini, saya belajar dari ini, jangan plek-ketiplek, maksudnya canggah gambarnya, Anda salah. Menurut saya itu Anda salah, karena sempat beberapa seniman gambar juga yang menang kompetisi ternyata dia nyontek. Kayak gitu. Makanya penting banget
IB ya, Iya, inspired by itu. inspired by gitu. Nah, karena contoh nih Pak Ijo kan pionir salah satu pionir yang di apa namanya? Di Bali Apanya? untuk konten estetik. konten estetik, ya. Konten estetik. Makanya kalau misalnya Pak Ijo tidak mempermasalahkan itu dan tadi Pak Ijo bilang, tapi kalau misalkan teman-teman ada etikat baik, inspired by itu penting banget. Sebenarnya sih kalau misalkan kita tuh kalau bisa janganlah pernah mencari validasi dari tim kita guys, biar orang lain yang menilai, itu aja sih sebenarnya. Itu aja ya. Karena Emang karena kalau misalkan nggak kan, kalau misalkan kita sendiri yang kan kalau misalkan diri kita sendiri yang menilai kan ya star syndrome dong jadinya nanti ujung-ujungnya. Nah, itu yang benar-benar pengen kita hindari lah gitu. Apalagi kalau saya berangkat dari konten kreator juga kan ya janganlah seperti itu, karena jujur kalau misalnya dibilang star syndrome, saya pun pernah mengalami dulu banget pas saya masih digendong sama teman saya gitu bilang. Saat zaman-zaman itu kan ya. harimau. Ya, nggak apa-apa. Udah. Tuh kayak ya. Tuh. Oke, next. Oke. Ini kan boleh Pak Ijo sama Dias kan di brandingnya di sosial media sebagai Pemuda dan pemudi. Pemuda dan pemudi apa? Pasil. Dengan nama siapa di Kalau brandingnya di kalian? ini yang pemuda pasilnya Beli Azril. Beli aja. Kalau Dias? Tetap pakai nama aku sendiri. Dias Chandrawati. Dias Melani. Oh, dong. Dias Melani. Oke. Kayak gimana sih karakternya, kita pengen tahu ya. Gimana? Oke, boleh kita lihat di sini. Boleh. Udah kita panggilin dulu Panggil ya. ya, boleh panggil pemuda sama pemudi piengnya. Apa? Pemudi pasilnya. Pemuda pasil, pemudi pieng. Ya. Oh Boleh, gitu. boleh. Boleh, oke. Kita panggilkan dulu ya. Kita Kita panggil panggil. Apa nih? Jangan gitu sayang, aduh sabar. Ada makanan, makan dulu yuk. Jangan. Sedok sekali ini. Kamu stop pegang-pegang aku. Aku udah bilang nggak mau nyentana. Kamu pikir aku udah boleh nyentana? Aku udah nggak boleh. Iya nggak apa-apa. Nggak. Kamu udah janji gimana sih? Aku nggak ngerti ini apa kali ini. Wah, ini baru ya. Ya berantem lu, tak tungguin sampai besok. Nah, Enggak apa-apa. Harus dijinain kan karena lapar soalnya. Lapar. gitu. Iya. Jangan pegang-pegang. Aku udah pegang-pegang. Belajar. Kenapa? Yang benar, duduk. Duduk yang benar. Zaman beli dulu ya. Duduk tuh biasa santai. Terserah pokoknya orang bebas. Gimana aja boleh. Zaman saya dulu kalau ada ketemu orang tua, etika diperbaiki. Oh, etika? Oh, ya. Ya. Sekarang saya pakai etika saya ini ya. Tepuk tangan dulu buat Bri Azril sama Mo Diasan. Ini dia pemuda pasil sama pemuda tolong pieng. timnya bensin bakar saya mau Cina. Keren banget. Beda. Gitu artinya ketika kita menjadi sebuah karakter harus totalitas semua, dari penampilan, dari cara bicara, dalam menimbulkan karakter. Keren. Ini air nih. Air. Yang dioplos. Iya. Beda kali rasa air di sini ya. Beda pokoknya. Gimana rasanya? Jangan pegang-pegang. Kok gak ngilu ya? Gini aslinya ketemu ya. Kita lihat biasanya di sosial media ada gini ya. Kita boleh salaman gak sih? Kita boleh salaman nggak sih? Boleh salaman. Boleh santai, zaman beli orang boleh kok salaman nih biasa aja. Dulu waktu zamannya beli itu ada yang kayak gini. Oh ada jelas banyak sekali modelan kayak gini ya. Banyak ada di Kuta, apalagi banyak sekali ada. Jadi, ini ada nih kayak gini nasi isi keju ada. Oh isi keju. Oh nggak ada, jarang, sekarang baru ada dia. Coba Coba dulu beli hasil. Boleh coba. Ini dari UMKM binaan Diskop UKM Badung. Wah, coba lu disuapin. Nggak mau, aku nggak mau nyopin. Nggak, aku suap sendiri aja. Jangan. Cara ciceng. Lagi panas lagi. Apa nih? Itu chicken Chicken kani mentai. Chicken kani mentai. Nasi kani mentai. Zaman beli dulu nggak ada. Zaman beli dulu nggak ada paling namanya agak chicken mentai. Ada. Paling agak bepindang. Oh ini enak nih baunya nih. Makanya zaman aku nak nyentano kan dapat beli gini. Oh, nyentano makanya. Beli bareng-barengnya. Ini kan lokasinya di kapal nih. Bisa layah makannya kene ini. Bisa. Oh, engkan. Sampai muncrat nih. Engkan asane. Nggak. Jak ini lebih dari bepindang rasanya. Lebih dari biasa. bepindang. Ini karakter yang mereka timbulkan ketika di sosial media di ST Yuwanagiri sama ST Dharma Yohana ya. Ini pemuda pasilnya, ini pemudi piengnya gitu. Benar. Kamu makan ini dulu. Aku saya makan. Kesiap, saya kenyat masih aja.
Kesap-kesap saya. Ternyata seseru itu ya. Ya. Ternyata seseru itu bermain karakter ya. Kita coba tanya ya, gimana ya gininya? Rasanya mereka apakah capek Nggak, jadi orang kamu makan. yang nggak jadi diri sendiri gitu? Kalian capek nggak sih? Ada nggak sih titik-titik jenuhnya kalian untuk menjadi peran seperti ini? Ya, ada nggak titik jenuh ya? Kelelak can. Berarti gini misalnya, kelelak can di kamera no gini no, kelelak can gitu misalnya. Nanti kalian udah ada nggak maksudnya kalian punya anak kelebak pancing gini no? Kenin ternyata nanangceng pidana gitu. Gini Ada nggak? Sering sih ya kayak kini nak ngelepes nah gitu. Oh gitu. Gitu sering. Kalau beli Azril gimana? Gede. Berarti kita udah Kalau boleh tahu helmnya gimana udah? Ini saya normal apa gimana? Dari hasil pokoknya dari dua sudut pandang deh, sebagai Pak Ijo boleh, sebagai Azril boleh. Sebagai Gimana? Azril aja. Sebagai Azril aja. Aing enggak, dan sebagai Pak Ijonya dia memerankan. masa lagi tuh Ren rambutnya. Nggak sih. PR kali sih. Kleng nyasa kan 2 jam. Kalau dari saya pribadi untuk menjadi Bli Azril kan sebenarnya ini sosok yang sangat sering dijumpai ya di setiap SCT gitu. Ini saya turun bener. Jadi sering banget sosok seperti ini tuh dijumpai di setiap SCT karena memang kalau misalkan teman-teman ngikutin ceritanya Bli Azril itu kan di setiap di segmennya Bli Azril sendiri kan ada beberapa part tuh. Nah di part-partnya sendiri juga itu banyak banget loh dijelaskan tentang keresahan. Ini berangkat dari keresahan juga kan. Itu yang hal-hal seperti biasa sebenarnya sudah dialami oleh setiap STT sebenarnya Betul, kan ya. betul, Yang betul, nggak betul. sangkep, Yang nggak ikut sangkep, buat ogok-ogok. yang nggak pernah datang puwe, Oke. abis itu yang orang-orang merantau tuh kan saya merantau juga dulu saya di kuliah di Malang saya diperlakukan seperti itulah juga kayak ngajak gitu. ngurte Ada gitu juga bener. yang apa namanya naturalisasi itu apa dibilang? Diaspora. Diaspora. Tuh jadi ya kurang lebih ini kan keresahan di sebenarnya dari apa namanya Tapi tuh. capek nggak kira-kira memerankan sebagai Capeknya tuh capek mainin lidah lu kayak Oh karena harus buat seperti itu ya. harus ajum tuh pokoknya looksnya dia gitu. Tapi dia sih bagus ya karena Pak Ijo tuh ternyata perlu saya tahu dia pemain teater juga ya. Makanya saya bingung ketika saya nanya teman-teman konten kreator emang rata-rata berangkatnya dari teater. Teater ya, saya nggak juga serius. Iya iya. Saya nggak dari teater. Saya juga enggak. Saya dari ayah. Nah, Anda kan dulu katanya Anda kalem dulu waktu Bleganjur. Makanya teman-teman waktu Anda kenyat bingung. Kalau dia sendiri bagaimana? Ini kan kalian udah Ada perubahan nggak gitu maksudnya ketika menjadi seorang sehari-hari dalam artian ketemu orang di jalan, "Weh, kamu di pieng kamu no?" gitu. Sampai kayak gitu enggak sempat. Ya, dari awalnya kan kalau dilihat tuh Bu Ketua dipanggil kan. Buket ya? Ya, Bu Ketua sekarang tuh wah, pemudi Pieng, pemudi Pasel baru keluar aja. Sekarang udah selesai jadi ketua STT kayak kemarin tuh disuruh jadi ketua KTI lagi lah, ketua ini, ketua itu. Kayaknya ntar dulu deh ya gitu. Mau sama Bli Azril ya. Aduh. Jangan pegang-pegang. Tapi kalau dari Azril sendiri di jalan-jalan gitu waktu ketemu anak kecil mungkin atau orang lingsir Ya lihat, apakah karakter ini dikeluarkan apa tidak? Oh, sudah pasti tidak ya. Udah pasti Tiba-tiba, jadi Pak. Jangan kayak gini kan. Ya. Saya mau lanjutin, tapi nggak kayaknya. Kayak Saya mau nambahin tapi nggak. ya. Oh, itu kalau misalkan Bli Azrilnya sendiri sebenarnya saya jujur takut biar nggak kayak teman saya lah hitungannya, takut kehilangan branding diri sendiri kan, maksudnya orang nggak sama saya karena Bli Azril bukan Pak Ijo lagi loh. Nah saya masih menjaga itulah, makanya saya membedakan mana Pak Ijo mana Bli Azril nih gitu. Di konten-kontennya. Ya, Karena iya. saya kemarin sempat lewat juga yang baju itu ada Pak Ijonya. Iya, Ada Azrilnya. betul ada Pak Ijo, ada Azril juga kan di baju official rilis ST Yonagiri risetnya tuh, nah kayak gitu. Oke, dan kita Kira-kira ini pertanyaan terakhir dari saya untuk Pak Ejo lah. Kira-kira udah sempet cek tensi ketika jadi Bli Azril? Udah sempat Naik nggak tensinya? agak sedikit lah itu bener kemarin ya? Untung jadi ya. Tuh agak sedikit naik ya. Sampai naik tensi karena marah-marah tuh. Ya, marah-marah berarti tuh emosinya bawain tuh ke emosi. bawah, berarti ya nggak bisa berarti ya. karena memerankan orang marah itu energinya lumayan besar. Serius. Tanya tak ke saya? Nah, soalnya ada di panggung diam. Kalau saya nge-MC Kalau saya nge-MC tidak berani terlalu babar. Iya, soalnya nggak sama saya ya. Takut gak ada yang nyapu. Oke, mungkin Karena pertanyaan- saya Anda QB-nya saya Naruto ya. Iya, sia. mungkin pertanyaan terakhir dari kita berdua ya. Ini masih menjadi gini. Apa nih, apa Pernah nih? nggak sih kalian kan ini karakternya baru banget ya. Kalian jalan-jalan nih. Otomatis kan ada yang minta foto sekarang ada.
Ada. Ada. Dan Tapi kalian bawa putu. Oh, gimana sih? minta foto bareng. Oh, foto bareng. Maksudnya tetap dengan ini, dengan apa namanya? Apa gini kalian sendiri? Normalnya atau Normalnya jadi normalnya. Normalnya ya. Heeh. Kadang kadang-kadang kebawa juga sih. Kalau ini kan suka marah-marah ya gitu. Kalau aku kan agak petakilan, centil gitu. Kadang kebawa, kadang enggak gitu. Kadang ketemu orang tuh energinya kekuras juga sih. Iya. Tuh Aku kalau tuh sebenarnya pemalu. Sebenarnya. Sama juga saya tukang pemalu juga. Ya, saya pemahat, saya pemlester. Iya. Oke, pertanyaan terakhir. Ini boleh dibakar gak sih? Enggak. Jadi kira-kira harapan kalian Pesan dan harapan bagi pemuda di STT dan- pokoknya ya. ya khususnya di Badung ataupun yang di luar sana karena kemarin sempat collab sama STT di Denpasar. Denpasar, juga kan, betul. Apa sih harapannya untuk pesan dan pemuda-pemuda? harapan bagi pemuda versi Karena pemuda dan pemudi ya, pasar ya. karena zaman sekarang tuh berbeda sekali sama zaman dulu. Iya. Ada nggak harapan mungkin dari Betul, mana dulu siapa boleh dulu pemudinya atau pemudanya harapannya apa? Harapannya ya dari pemudi ya dulu nih, ini pesan-pesan dari pemudi nih. Setiap aku live pasti ini ditanyain gini. Mak, pemudi saya kewasan pesu. Jangan ada circle-circlean di antara STT. Masa ada grup di antara grup lagi? Itu aja ada circle A, B, C. Ayo kompak lagi. Nggak boleh ada circle-circlean. Nggak gitu boleh ya. ada circle K. Iya, nggak boleh. Nggak bercircle-circlean gitu Tolong. Jangan gitu. Kalau zaman dulu tuh kan kalau disuruh sangkap jam 7, pasti datang tuh zaman dulu ya. Kalau anak-anak zaman sekarang tuh sangkap jam 7, datang jam 8, mulainya jam 9. Pasti tuh, udah pasti tuh. Kalau satu udah bubar sih STT no serius. Jangan kayak gitu lagi. Circle sih yang paling sering di note sama pemudinya, Kak. Oke, tapi kalau Tapi circle syukurnya STT aku Asungkara enggak sih. kalau STT circle kita bisa membuat mereka mau ke Banjar kan nggak apa-apa juga kan? kadang enggak ada yang gini juga. Kelompok-kelompok gitu loh. Enggak circle itu enggak datang. Kalau udah circle A yang datang, circle B pasti enggak datang. Oh, berarti itu ingat pesan-pesan buat pemudi-pemudi ya kan? Jangan membentengi diri ya. Iya. Iya. Itu juga buat gini juga yang senior, enggak senior sih maksudnya. Yang udah lawas. Ya, rangkul lah anak-anak. Adik-adik. Adik-adiknya. Anak-anak lagi udah berasa tua banget ya. Nanti 10 menit nih kita kerja aja biar capek deh. Oh iya. Biar capek. Ini tuh. Kayak orang kenceng gitu ya. Yes. Berarti ada lagi Dias. Ya gitu aja sih. Nih dari pacar aku sayang. Ih. Malu-malu dia. Oke, ini aku berbicara Pak Ijo dulu ya. Pak Ijo dulu, ya. oke. Oke. Buat teman-teman semua, siapapun yang lagi ngonten di SCT kalian, kan lagi semangat-semangatnya buat datang ke SCT, konten apapun yang kalian bikin, create aja. Tujuan kita untuk ngenalin budaya kita kepada market di nasional, juga biar semua tahu kalau di Bali itu punya SCT dan punya karya ogoh-ogoh. Jadi tolong dihapus hashtag no plagiat itu, apapun kontennya itu terserah semua orang boleh melakukan apapun itu. Ya, sosial media itu bebas. Oke, itu Pak Ijo ya. Ya, sekarang Azril. Zaman dulu ya. Oke. Hei, semua dengar ya. Sekarang lagi zamannya ogoh-ogoh. Semua harus ke Banjar. Ingat, semua harus ke Banjar ya. Kalau nggak jangan pulang dah. Nanti pecok lah sekalian semuanya. Oke? Sabar. Ingat tuh. Ingat. Ya. Pecok nah sekalian. Kau usah pegang-pegang. Oh, nggak usah Aku nggak mau nyentuh tanah. Oke, ada lagi. Enggak. Udah segitu aja. Udah segitu Enggak, aja. enggak. Oke. Nggak mau, udah. Kita siram Udah, aja ya. udah. Udah. Aku udah nggak mau nih. Diam. Oke. Itu dari pesan dari Bri Azril sama Mok Dias tadi ya. Iya. Ada tambahan dari Yoga? Kalau- Benar pokoknya. Benar. Dan ya sekarang kan tergantung bagaimana menanggapi situasi aja ya teman-teman ya. Karena kita harus semaksimal mungkin untuk berkreativitas. Karena masih banyak juga ada jalan-jalan untuk mencari pertambahan di kas pemuda. Benar. Ya. Dan penutupnya jangan lupa follow Instagram, TikTok, Facebook @pemkapbadung dan subscribe YouTube channel Pemkap Badung dan nantikan podcast selanjutnya. Mungkin dari Kenyat ada penutup segala macam? Tetaplah jadi pemuda dan pemudi yang setia terhadap STT kalian masing-masing karena STT adalah tulang punggung dari Banjar karena Banjar merupakan organisasi terdekat kalian. Ingat kalian harus tetap mulai ke Banjar sing dadi geja-geja karena sudah. Ya. Ya, betul sekali itu ya. Dan Ya tidak kenyang. ya, Dah. pokoknya kalian mau
pun pendatang ataupun asli, tolong ya, kenapa pendatang tuh harus lebih aktif daripada pemuda asli. Let's go. Pemuda asli tuh, pemuda dan pemuda asli dari Banjar kalian tuh harus lebih aktif daripada pendatang. Bener. Itu aja. Jadi itu aja, saya Haji Kenyat. Saya Yoga Ubin dan Pak Ijo. Beli Azrul. Dias. Pamit undur diri. See you. Terima kasih. Om Sandi Om. Hei. Iya. Tanya aja